Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra khairan zad. Wa amarna an natajawwada bi hadhihi yawmil ma'ad. La ilaha illallah waliyyul muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu akbarul jawadil karim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsuuf bil hulqil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami An-Nur. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini patutlah kita panjatkan, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat tersebut alhamdulillah wa syukurillah sekali lagi kita dapat sama-sama hadir di masjid kita tercinta ini, Masjid Jami An-Nur, dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, sholat kita, puasa kita, rukuk kita, sujud kita, dan seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini salam kita sanjungkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil qiyamah kelak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada hari ini adalah bulan Ramadan membentuk budi luhur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni dengan mengerjakan semua perintahnya serta menjauhi seluruh larangan-larangannya. Juga takwa dalam artian patuh dan taat serta memelihara diri dari berbagai bentuk kemusyrikan dan kemaksiatan. Kemusyrikan dan kemaksiatan adalah merupakan penyakit hati yang dapat menggugurkan iman dan melepaskan sifat-sifat muttaqin. Bukan mustahil bahwa penyakit-penyakit hati yang demikian merupakan hasil bujukan setan yang mempengaruhi hawa nafsu insaniyah. Hawa nafsu yang telah dipengaruhi setan inilah yang sudah pasti membawa kita kepada kesesatan, dan akhirnya azab dan siksa Allah juga yang kita akan rasakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa hatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atau penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu
pasti sesat dan semakin sesat. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka jelas ia bukan lagi sebagai manusia mukmin dan muttaqin. Na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang bahagia, setelah kita mengetahui kejahatan dan bahayanya memperturutkan hawa nafsu, maka sebagai mukmin dan muslim yang sadar, kita hendaknya selalu berusaha menekan dan memerangi pengaruh hawa nafsu itu sendiri. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jihad yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu sebagaimana sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar." Qila, "Ayyul jihadil akbar ya Rasulullah?" Qala, "Jihadun nafsi." Artinya, kita kembali dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Sahabat bertanya, "Jihad apakah yang lebih besar ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Jihad yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu." Keterkaitan dengan hal tersebut, maka saat inilah di dalam bulan Ramadan yang telah kita hadapi bersama merupakan bulan menekan hawa nafsu, yakni dengan melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa dengan semua ketentuannya merupakan latihan jasmani dan rohani yang menghendaki kesadaran dan ketaatan kaum muslimin, sadar akan hikmah yang terkandung di dalamnya, serta taat akan semua ketentuannya meskipun dengan penderitaan yang sangat berat sekali. Sebab kenyataan yang kita jumpai dalam melakukan ibadah puasa, banyak penderitaan yang kita rasakan, baik jasmani maupun rohani. Penderitaan jasmani yang kita rasakan ialah lemahnya tenaga karena lapar dan haus, yang kesemuanya itu dapat menyebabkan kurangnya gairah bekerja. Begitu pula rohani kita merasakan penderitaan karena terpaksa harus menekan syahwat yang tiba-tiba menyelinap dalam hati di saat berhadapan dengan sang istri pada saat kita berpuasa, yakni pada waktu siang hari. Padahal hal yang demikian adalah tuntunan jiwa yang wajar bagi setiap makhluk hidup serta normal. Akan tetapi penderitaan itu bukanlah beban yang berat manakala seseorang telah benar-benar tumbuh kesadaran serta ketaatannya. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka termasuklah ia ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, puasa Ramadan adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan selama belum ada uzur yang dibolehkan secara untuk kita tinggalkan. Sudah barang tentu di dalam menentukan suatu kewajiban bagi hamba-hambanya, Allah pun telah pula menentukan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kewajiban itu sendiri, baik yang dapat dirasa oleh para hamba ataupun yang hanya dapat disaksikan kelak di akhirat sebagai balasan dan pahala daripadanya. Ibadah puasa sebagaimana kita lakukan saat ini tidak kurang pula hikmah dan faedahnya. Yang jelas dapat kita rasakan ialah yang pertama, tumbuhnya sifat kasih sayang sesama hamba Allah. Dengan merasakan penderitaan lahir batin, lapar dan dahaga, kita dapat membayangkan betapa penderitaan para fuqara dan masakin yang sehari-harinya hidup dalam serba kekurangan,
baik dalam pekerjaan-pekerjaan pokok sebagai karyawan, sebagai pedagang, guru, murid atau lainnya, bahkan lebih dari itu dapat menumbuhkan disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat kita lupakan pula bahwa dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami selama melakukan ibadah puasa Ramadan, dapat pula yang ketiga, yaitu membuahkan sikap tahan menderita, tabah dan sabar. Inilah sikap seorang pejuang yang sangat dihargai dalam Islam. Jadi berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa bulan Ramadan adalah tujuan adalah penempaan kekuatan lahir dan batin, bulan latihan dan bulan membentuk insan pribadi luhur serta terpuji. Paduan sifat kasih sayang sama hamba Allah, disiplin, sikap tabah, serta sabar adalah merupakan gambaran dari ciri-ciri seorang muttaqin. Orang-orang semacam inilah yang kita harapkan terdapat di bumi Indonesia. Sebab dari mereka dapat diharapkan pengertian dan bantuannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, yakni masyarakat adil dan makmur, penuh ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukalah pintu rahmat dan barokah dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, apabila penduduk kota-kota beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Saudara-saudara kaum muslimin yang bahagia, janji Allah pasti datang dan akan dirasakan oleh hamba-hambanya yang dikehendakinya. Oleh sebab itulah, dalam kesempatan khutbah ini, kami mengajak saudara-saudara dan diri saya sendiri untuk benar-benar dapat menjalani latihan lahir batin yang kita lakukan bersama ini sebaik-baiknya, dengan meningkatkan kesadaran kita serta ketaatan kita agar kita dapat tergolong bersama orang-orang yang takwa. Marilah kita tingkatkan amaliyah Ramadan dengan memperbanyak amal-amal soleh, bertadarus, bertarawih, berjamaah, bersedekah, zakat fitrah, menyantuni anak yatim, menyantuni para jomblo, duafa dan masakin, termasuk juga memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Dengan cara demikian, kita harapkan latihan yang kita jalani akan membuahkan hasil yang baik serta memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wal ihtisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha ma stata'tum wa syari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin madafi bin nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi kulli sifat wa ta'ala fi kitabin 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.